Muta. Nama LPTK Iakain Tarutu. Materi yang mau Ibu sampaikan hari ini, aku suka menolong sesama, kelas 5 SD atau fase C. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dulu dan berdoa. Doanya yang dipimpin oleh Adventri Sinaga. Nyanyiannya Ibu aja yang bikin. Yesus menginginkan daku. Dua-dua, ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan, kami tinggal dalam kerjaan surga, puji dan syukur panjatkan ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberi kami keselamatan hingga kami sampai di sekolah kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah pelajaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, kota kami orang berdosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu absen dulu satu persatu. Adelio Johar Sipaka. Hadir Bu. Bagus. Adventri Sinaga. Hadir Bu. Oke. Dimas Sinaga. Hadir Bu. Dikidau Sitanggang. Hadir Bu. Pasu Parningotan Sinaga. Hadir Bu. Ronita Nadea. Hadir Bu. Sipra Timothy Sitinja. Hadir Bu. Yosepa Simbolo. Etania Sinaga. Hadir Bu. Gokla Simanulang. Hadir Bu. Saha Sinaga. Hadir Bu. Airin Sipakar. Hadir Bu. Mawar Sipakar. Hadir Bu. Agnes Monica Simbolo. Hadir Bu. Maria Bintang Simbolo. Hadir Bu. Nasib Nadea. Hadir Bu. Abelio Sinora. Hadir Bu. Pida Selomita Sinaga. Hadir Bu. Gita Minardo Nadea. Hadir Bu. Parel Sigiro. Hadir Bu. Makrida Simbolo. Hadir Bu. Ya, bagus. Semua hadir kan? Ya. Kasih aplaus dulu buat kita. Yang mau Ibu sampaikan yaitu aku suka menolong sesama. Tuhan Yesus mengkehendaki manusia untuk hidup tolong menolong berasal dari kata dasar tolong, yang berarti bantu meringankan beban. Misalnya beban penderitaan atau kesukaran seseorang yang bisa kita bantu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan kata tolong ini sama saja dengan kata Bantu. tolong. Berarti sama ini dengan Bantu. Itu dia. Sedangkan kata tolong
adalah guna meringankan beban orang lain. Tuhan Yesus juga mengajarkan sikap tolong menolong haruslah dilakukan kepada sesama manusia. Sesama manusia yang dimaksud di sini adalah semua orang laki-laki, semua orang perempuan, yang kaya maupun yang miskin, yang sehat maupun yang sakit, yang baik maupun yang jahat, yang pintar maupun orang bodoh, yang rajin maupun orang yang malas, baru yang kuat maupun orang yang lemah, baru orang yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Ibu tahu dong, orang yang mau berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus? Kalau dibilang orang yang berkebutuhan khusus, contohnya orang buta harus ada pembantunya. Orang yang tunanetra harus ada membawanya, ya kan? Itu dia yang berkebutuhan khusus. Jadi ini semua orang juga bisa, mereka yang menyayangi kita dan membenci. Bodoh sudah halakon menyayangi kita dan juga membenci orang-orang yang seperti tadi. Jadi sikap tolong menolong ini adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan, ya kan? Seperti yang tertulis, boleh dilihat bukunya. Di bukunya ada tertulis Galatia 6 ayat 2. Siapa yang baca dulu? Baca dulu si Adventri. Galatia pasal 6 ayat 2. Rasul Paulus memberi nasihat berikut: bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2 mengatakan seperti ini. Rasul Paulus memberi nasihat berikut: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti boleh dong bertolong-tolongan, saling menolong. Jadi jika kalian mempraktikkan sikap tolong menolong ini, berarti kita sudah termasuk menaati perintah Allah. Perintah Tuhan ini seperti ada gambar di depan ini. Ini contohnya kita mempraktikkan menolong sesama, ya kan? Seperti ini. Contohkan kita ini ya, untuk menolong sesama. Ini gambar orang menolong yang kayak mana ini? Jatuh, ditolong. Baru ini contoh gambar yang ini ngapain? Menolong orang tua. Iya, menolong orang tua. Contohnya menyeberang jalan. Baru yang ini sudah sama ya. Ini menolong apa ini? Iya, menolong, membantu seperti ini, memapa, ya kan? Digandeng. Ayo maju, ayo ke kelas kita, contohnya. Baru ini membantu orang yang jatuh, ya. Ini membantu orang yang mana? Yang jatuh ke jurang, tinggal sedikit lagi di batu. Menyangkut dia, tolong saya, katanya ini. Ya kan? Baru ini membantu nenek
mencuri, ya kan? Baru menyebarluaskan kata-kata yang gak bagus. Contohnya dapat si Maria omongan dari sana dibesar-besarkan, tidak boleh. Baru yang ketiga apa? Iya, berdusta, sama tadi berbohong itu. Memberi jawaban pada saat waktu ujian. Rupanya itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Jangan kita kerjakan yang seperti itu. Atau menolong teman dalam waktu berkelahi. Contohnya berkelahilah si Diki sama si Pasu. Berkelahi mereka. Rupanya datang si Goklas. Wah, ku bantu dari dulu biar mampus si Pasu. Gak boleh. Tidak boleh kita bantu itu. Jangan. Jangan ya. Itulah contoh-contoh yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan menolong yang kalian lakukan haruslah merupakan tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Manfaat tolong menolong adalah saling tolong menolong antar sesama, dapat menimbulkan persaudaraan. Betul, persaudaraan berarti persahabatan. Baru melakukan sesuatu antara yang satu dengan yang lain. Tolong menolong ini juga dapat menciptakan persatuan kelompok, ya kan? Persatuan. Meskipun beda agama, beda suku, beda ras, beda budaya, sikap tolong menolong ini dapat menimbulkan atau menumbuhkan kebaikan antara sesama. Itu dia. Jadi harus kita mempunyai toleransi, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Nampe nyangka si Airinan marah, baru si pakar deh. Dan boy baru tanggang menolongi. Contohnya, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Itulah yang dibilangnya tadi, tidak boleh membedakan suku. Orang apa itu? Orang Melayu contohnya. Saya kan orang Batak. Tidak boleh. Itulah membedakan suku, membedakan bangsa. Saya kan bangsa Indonesia. Kalau bangsa luarnya nggak usah ditolong walaupun dia udah jatuh di situ. Enggak. Kalau ras, sama itu dengan suku ya, ras. Jadi semua bangsa atau semua teman kita, baik itu bangsa, suku, agama Katolik Rusia, nampola ditolongi. Kayak saya kan orang Kristen. Perhatian tidak, enggak boleh. Harus ditunjukkan, ya kan? Iya, Bu. Jadi yang bisa menjadi bahan refleksi untuk kalian atau catatan nanti ditulis, tunggu Ibu bilang. Yang pertama itu Tuhan Yesus mengajarkan kalian untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Dong boy beda-beda mengotak. Anya marga ahadan daw. Nya marga simbolo doi. Kusum kita marga simbolo. Kusum marga si tanggang. Kusum marga si pakar. Tidak bisa. Jangan kau lakukan membeda-bedakan. Ya kan? Baru yang kedua, menolong sesama harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ini perlu, sangat perlu ini. Jangan pernah kita menolong
Alien no kepemi. Tidak boleh. Kapung, tahu saya berakon. Sono po isoko da po. Unang merek dah. Nang lahu siya non, pero anak kamu contohnya harus seperti itu. Jangan kita, kau kan dokter, kau minta 2.000. Jangan, tidak boleh. Itulah yang dikatakan jangan mengharapkan imbalan. Baru yang ketiga, sudahkah kalian tulus menolong sesama tanpa memandang perbedaan? Itu tadi suku, budaya, apa lagi? Dan agama. Betul sih, tak membantui? Sudah? Sudah. Ya. Baru untuk itu ditulislah dulu refleksi yang Ibu bilang tadi. Ditulis. Ayo, cepat ditulis. Yang Ibu bilang yang 3 tadi ya. Tuhan Yesus mengajarkan kalian untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menolong sesama harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Baru yang ketiga, sudahkah kalian tulus menolong sesama tanpa memandang perbedaan suku, budaya, dan agama? Sudah? Ada pertanyaan yang mau Ibu sampaikan? Siapa nanti yang bisa menjawab? Boleh dijawab. Pertanyaannya, apakah tadi kan ada lagu kita, Yesus menginginkan daku. Tadi ada kan? Apakah pesan lagu Yesus menginginkan daku? Ayo, siapa bisa? Ayo, siap pantry. Kerinduan Yesus untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan setiap orang yang percaya. Ya. Kerinduan Yesus untuk menjadi pusat dan fokus dalam hidup orang percaya. Ya. Ajarkan untuk menyerahkan hidup kepada Yesus dan mengikutinya. Mengingat bahwa Yesus selalu mengasihi dan menerima orang percaya dengan tangan terbuka. Iya, bagus. Kasih dulu aplaus untuk siap pantry. Itu pesan lagunya. Kerinduan Yesus untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan setiap orang percaya. Baru pertanyaan yang kedua. Sebutkan pengalamanmu saat menolong sesama. Oke, yang duluan tadi si Pasu bertunjuk tangan ya. Menolong teman yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Iya, itu juga boleh. Boleh, banyak jawabannya. Apa tadi dibilang si Pasu? Menolong teman yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas Sekolah. Ayo, contoh yang lain ada. Ada yang bisa? Ada lagi? Banyak. Contohnya, menolong teman yang sedang banyak pekerjaannya. Contohnya bertetangga, aku tadi disuruh mamaku
bantu dulu aku. Kan mau seperti itu kan? Ya kan? Baru pertanyaan yang ketiga. Sebutkan pemahaman kalian tentang tolong menolong. Pemahamanmu tentang tolong menolong. Ayo, si Vicky dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya, bagus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini loh hati tengah, saudara. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa raga. Betul jiwa raga. Dan dengan segenap kekuatan. Betul kekuatan. Dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau diri kita sendiri ini kan berkaca, udah cantiknya aku pakai lipstik, pakai dia, pakai bedak. Seperti itulah kau mengasihi temanmu sendiri. Contohnya nggak ada bajunya lu, aku ada 2 bajuku sini lah. Nih, cocok nggak sama itu? Baru yang pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Contoh tolong menolong di sekolah. Siapa duluan yang menjawab? Di sekolah. Ayo dulu si Romita. 1. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Iya. 2. Membantu teman yang kehilangan barang di sekolah. Iya. 3. Bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. 4. Membantu guru membersihkan kelas atau mempersiapkan kegiatan. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di sekolah. Iya. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Ntar sama si Adelio perlu kita bantu itu, ya kan? Iya. Baru membantu yang teman yang kehilangan di sekolah. Oi, apa yang terhilang lo belum buat lo kita carilah sendiri. Tak boleh. Di mana terhilang? Mana dia apa? Di sini. Mari kita lihat. Cakap semua tas-tas kawan. Harus seperti itu. Itu membantu. Bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Bekerja sama loh kita. Mololong contohnya, kerjakan sesuatu untuk kamu lakukan di suatu kelas. Biar cepat siap, harus kerja sama. Membantu guru membersihkan kelas. Ngamana guru atau songono ya songono IPD ide. Oh ibu minta itu sama. Aku dari sana ya bu ya. Nah bercepat. Sama juga di rumah nanti seperti itu. Berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di sekolah. Sukarela ini apa? Oh bekerja. Bergotong royong kita. Unang atau udah siap kau bergotong royong. Ibu, kami kan udah capek belilah teh. Aqua contohnya. Belilah permen. Jangan. Namanya sukarela. Baru contoh tolong menolong di masyarakat. Ayo. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Ada 1. Ayo. Bergilir. Si Ronita duluan. Gotong royong membersihkan lingkungan. Oke, Dimas. Membantu korban bencana alam. Mengikuti program kerja bakti masyarakat. Oke. Membantu membersihkan saluran air. Membantu pengumpulan dana untuk kegiatan amal. Oke, semuanya aku kasih aplaus dulu untuk teman-teman. Gotong royong membersihkan lingkungan. Mau membersihkan lingkungan, ikut bergotong royong, kan? Kalau saya isi dah mau tidak mau siap sampai kapanpun. Baru membantu korban bencana alam. Ini perlu kita contohnya memberi pakaian atau makanan. Itu membantu mengikuti program kerja bakti masyarakat. Sama itu dengan
hari tadi, membersihkan lingkungan atau gotong royong, membantu membersihkan saluran air. Ih, tahu dengan pola saluran air kan? Tapi di sebagian adalah itu kalau sumpat atau mempat apa nih? Harus dibersihkan biar bisa berjalan airnya dengan bagus. Membantu pengumpulan dana untuk kegiatan amal. Oh, dan ibu tahu kan? Kegiatan amal. Contohnya ada yang berduka. Itu yang amal. Kita membantu dan sos. Kita kumpul, kita ikut serta dalam kegiatan itu. Seperti itu dia. Kalau kegiatan amal. Sampai di sana materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Ada yang belum mengerti? Tidak, Bu. Sudah tahu semua? Sudah, Bu. Bagus, kasih dulu aplaus untuk diri. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita bernyanyi yang dibawakan oleh Ronita Nadea, bernyanyi sambil berdoa mau pulang, ya. Hari ini dua-dua ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kesatukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertempat tinggi di kerjaan surga, pujian syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu sehingga pada saat ini kami masih dapat menghirup nafas kehidupan ya Bapa. Ya Bapa, kami mau pulang, berkatlah kami di perjalanan hingga ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Amin.